Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video YouTube kali ini. Anyway, bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau nggak channel YouTube ini, aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan, literasi, dan aku juga seorang business owner ya, toko buku online, buku SR. Di channel YouTube ini biasanya aku ngebahas tentang pendidikan, tentang literasi, dan juga tentang isu-isu sosial yang sedang hangat ya, seperti itu. Nah, di kesempatan ini aku mau ngebahas tentang literasi dalam artian secara spesifik adalah tentang menulis gitu loh. Ya, syukur alhamdulillah sejauh ini aku udah publish 2 buku, sedang proses untuk menulis buku ketiga, dan juga aktif menulis di blog, di media juga lah, seperti itu. Nah, aku seringkali mendapati orang-orang yang apa ya, bisa dikatakan resah dengan menulis, terutama adalah sebelum menulis, karena mereka itu biasanya bingung mau nulis apa dan gimana caranya nulis. Jadi belum nulis aja udah bingung gitu, memulainya itu bingung bagaimana atau harus seperti apa dan seterusnya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang apa ya, 3 hal yang pasti ada yang aku lakukan sebelum menulis. Memang ketika kita menulis, poin penting itu adalah sebelum sebenarnya, pre-writing, bukan during ya. Uh, Post writing juga susah ya. Jadi menurut aku pribadi, permasalahanku sendiri itu bukan gimana ya memulai menulis, bukan sama sekali. Sebaliknya adalah mengakhiri tulisan itu. Secara pribadi aku gimana ya cara menghentikan tulisanku, karena selalu ada hal yang bisa aku tulis gitu loh, sehingga bingung ini stop nggak ya atau terus nggak ya dan seterusnya. Oke, jadi aku mau sharing aja bagaimana agar kita itu bisa mulai menulis dengan mudah. Jadi 3 hal dari aku itu perlu ada gitu, yang selalu aku setting. Oke, pertama adalah tentu ada keterlibatan emosi di sini. Ya, kalau aku pribadi, aku selalu mengedepankan emosi tentang keresahan. Jadi aku ini resahnya tentang apa sih? Lagi resah scroll sosial media mungkin ya, kemudian resah tentang pendidikan, itu kebijakan dari pemerintah atau seperti apa, atau resah berkaitan dengan buku tertentu gitu. Nah, biasanya kenapa aku memilih resah ya ketimbang perasaan atau emosi yang lain, karena kalau menurut aku resah itu bisa sangat digali gitu. Jadi lebih lebih banyak opportunity untuk kita itu membahas tentang apa-apa yang kita resahkan, karena pastinya berbuntut panjang tuh untuk keresahan. Sementara kalau kebahagiaan cenderung aku hindari menulis dengan perasaan emosi bahagia ya gitu. Karena biasanya kalau kita happy dengan sesuatu terus kita tulis, itu nggak banyak yang bisa kita explore. Ya khususnya aku pribadi sih, aku cenderung susah untuk mengeksplor rasa bahagia gitu. Karena misalnya bahagia habis makan sesuatu, seneng makan sesuatu, ya udah pasti kan ya bahas itunya doang gitu. Sementara kalau keresahan mungkin kita bisa bahas itu penyebabnya seperti apa, terus solusi dari keresahan itu apa, itu kan bisa sangat dibahas ya. Oke, jadi cenderung lebih bisa dieksplor. Jadi pertama yang harus ada sebelum aku nulis adalah perasaan resah. Aku pun juga merekomendasikan teman-teman untuk memulai sesuatu itu dari keresahan. Memulai menulis itu dari keresahan. Resahnya apa? Oh, resah tentang kegalauan. Oke, ditinggalin pacar mungkin, atau ditinggal nikah, itu kan perasaan resah ya. Karena kalau resah lagi-lagi bisa dieksplor lebih jauh lagi. Oke, jadi libatkan emosi, dalam artian di sini adalah keresahan. Oke, kita beranjak yang kedua adalah ketika kita udah memiliki perasaan keresahan atau resah terhadap sesuatu, saatnya kita generate idea. Oke, jadi kita brainstorming tuh. Misalnya resah spesifiknya adalah misalnya makan bergizi gratis. Ini misal aja ya, resah dengan program pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Oke. Nah, kita bisa generate idenya tuh ya. Mulai dari alasan kenapa sih harus ada MBG seperti itu, kemudian
kenapa eksekusinya kurang bagus gitu. Hal-hal yang di balik layar atau enggak di depan layar. Nah, kita mulai generate idenya. Biasanya sih kita bisa mulai dari problem ya. Problemnya apa gitu, atau penyebab lah lebih tepatnya. Terus yang sedang terjadi itu apa, kemudian kalau kita memang memiliki sebuah solusi atau kritikan bahkan, ya kita sampaikan tuh kritikannya apa. Jadi generate idenya itu berdasarkan penyebab dari rasa resah terhadap MBG tersebut, kemudian isu yang kita rasakan itu apa, kemudian solusi agar rasa resah ini hilang itu seperti apa. Itu formulanya seperti itu. Generate idenya berkaitan dengan 3 hal tadi. Oke, jadi sebanyak mungkin. Kita nggak perlu untuk ini perlu nggak ya kita cantumkan dan seterusnya. Nggak usah sih. Dalam hal brainstorming idea atau generate idea, apa yang terbesit di dalam kepala kita itu ya kita tuliskan aja. Kita taking note di situ. Tapi saranku kalau kita punya ide tapi nggak tahu bagaimana mengeksplorasi itu, ya baiknya kita membaca dulu ya, atau berdiskusi. Pengennya mau masukin tentang ini nih gitu, karena terbesit ide tapi nggak bisa bagaimana mengungkapkannya gitu ya. Nah, sebaiknya untuk memvalidasinya adalah kita perlu membacanya lebih lanjut lagi atau berdiskusi dengan orang yang emang kompeten tentang keresahan yang sedang kita alami, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah baru nih, setelah brainstorming, generate idea, kita making outline, kita membuat kerangka tulisan. Ini menurutku wajib. Oke, biar kita itu nulis udah terarah nih gitu. Idenya udah terkumpul di tahapan kedua tadi. Oke. Nah, sekarang ide yang sudah terkumpul ini kan belum rapi ya. Sekarang kita harus rapikan. Merapikannya adalah dengan kerangka tadi. Nah, biasanya aku mulai dari paragraf pertama. Oke. Paragraf kedua, ketiga, sampai terakhir paragraf konklusi ya. Itu udah aku tentukan aku harus ngebahas apa. Ya, step-stepnya mungkin adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan itu biasanya aku bagi berapa paragraf ya. 1, 2, atau 3 gitu. Kemudian pindah ke pembahasan. Setelah introduction, nah pembahasan pun sama. Ada berapa paragraf ya yang mesti aku sampaikan di sini. Oke, ada 1, 2, dan seterusnya. Bahkan paragraf konklusi. Oke, nah di setiap paragraf itu kita masukkan ide utama, kita bikin outline, ya kan? Oke, introduction 3 paragraf. Paragraf pertama ngebahas apa ya? Paragraf kedua bahas apa? Paragraf ketiga apa? Itu outline untuk atau kerangka untuk pendahuluan. Kemudian pindah ke pembahasan, discussion. Berapa paragraf ya? Nah, lagi-lagi misalnya ada 5 paragraf untuk pembahasannya. Berarti setiap paragraf ini harus kita tentukan main idenya. Oke? Pasti dalam satu paragraf itu mengandung satu ide utama. Pasti seperti itu. Kemudian baru paragraf konklusi pun sama ya. Ada berapa sih paragraf? 2 atau 1 gitu kan? Jikalau 2, ya udah tentukan aja ide utamanya apa masing-masing paragraf. Itu semua udah jadi outline tuh. Nah, biasanya orang-orang yang tidak membuat kerangka seperti itu tuh bingung. Ya nggak masalah sih kalau tujuannya adalah free writing ya. Kita menulis bebas aja gitu. Tidak terbatasi oleh kerangka. Itu sah-sah saja. Biasanya free writing itu adalah ya untuk pemanasan sih. Tapi kalau kita mau menulis yang serius untuk dipublish gitu kan, di blog atau di media gitu kan, agar membantu kita nulisnya apa ya gitu. Ya udah kita bikin outline. Oke. Recap ke belakang. Pertama yang harus kalian lakukan adalah timbulkan rasa resah gitu. Kalian punya keresahan apa ya? Resah itu ada triggernya ya. Kita bisa mengkonsumsi atau bersinggungan langsung dengan sesuatu ya kan, mengkonsumsi berita ya maksudnya, atau nggak berdiskusi gitu kan, by experience lah lebih tepatnya. Kemudian kita generate idea setelah ada keresahan tersebut. Kita brainstorming, kita pikirkan ide sebanyak mungkin, terus kita catat. Kemudian ide yang sudah terkumpul itu harus kita rapikan dalam bentuk sebuah kerangka tulisan. Ya, ketika kerangka tulisan udah jadi, kita tentukan mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Next step adalah ya menulis itu sendiri. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga membantu, semoga teman-teman bisa lebih baik lagi dalam menulis. Biasanya sih sedikit ya sebelum kita akhiri, 3 proses tadi itu menurutku lebih lama ya ketimbang nulisnya gitu.
Ada sih orang-orang yang emang cepet ya karena udah terlatih gitu, tapi aku pribadi sih karena emang lebih ingin memang apa ya, tulisanku itu spesifik, reflektif juga, biasanya aku lebih lama karena aku harus generate idea dan juga menyusunnya dengan rapi, bahkan cari sumber-sumber yang lain biar lebih objektif. Nah, untuk writingnya ya relatif lebih cepat lah. Kalaupun lama itu untuk satu artikel saja mungkin aku ngebahasnya, aku nulisnya adalah paling lama itu seminggu. Paling cepet ya bisa sehari sampai 3 hari. Well, itu aja, semoga membantu. Semoga teman-teman bisa menulis apapun itu yang menjadi lebih baik lagi dan lebih efektif lagi. Itu aja, saya akhiri. Apa ya? Kita ketemu lagi lah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.